3 silakan. Empat calon kepala desa Kades Karanggambas melakukan pengundian sekaligus penetapan nomor urut calon kades bertempat di Balai Desa Karanggambas, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah pada Rabu 11 November 2022. Empat calon kades Karanggambas yang akan berkompetisi dalam ajang pemilihan Kepala Desa Pilkades serentak pada 20 November tahun 2022 di Kabupaten Purbalingga mendatang yakni Edi Rianto SH nomor urut 1, Arianto Saputra Eceng nomor urut 2, Budi Susilo nomor 3, dan Triyuni Mutiarsi nomor urut 4. Segala puji maka hanya kepadamu kami mengucapkan pujian dan menumpahkan rasa syukur di sebagian dari kenikmatan yang Engkau berikan sehingga kami dapat mengikuti kegiatan penetapan penentuan nomor urut calon kepala desa Karanggambas wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Yang kami hormati jajaran Forkopimcam yang kebetulan selaku panitia pengawas Pilkades, hadir Pak dan Posramil yang mewakili Pak Kapolsek. Penetapan bakal calon kepala desa menjadi calon kepala desa Desa Karanggambas. Bapak Ibu yang hormati, yang pertama saya mohon maaf tadi telat datang di sini karena tadi bersamaan acara yang sama yaitu di Desa Nguruh. 3 silakan. Nomor 2 diperoleh oleh Bapak Arianto Saputra. Nomor 3 diperoleh oleh Bapak Budi. Nomor 3 Edi Rianto. Nomor 4 Bapak Budi Susilo. Kampanye, oke, ada waktunya. Itu mungkin yang perlu saya sampaikan dan ke Panwascam. Jadi untuk itu saya harapkan semua calon kepala desa ini patuh kepada aturan, oke. Demikian informasi yang dilaporkan Budi Santoso dari Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Sekolah Dasar Islam Terpadu Soluci Pelita Umi Kandang Haur yang bertempat di Desa Wirakanam, Kecamatan Kandang Haur, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat yang dikepalai oleh Khairul Anam CMM kini sudah memiliki fasilitas gedung sekolah. Kedatangan Ernius disambut baik oleh guru dan dipersilahkan menemui Kepala Sekolah SDIT Soluci Pelita Umi Kandang Haur. Sekolah ini berdiri tahun 2020 bulan Mei dan mulai buka bulan Juni 2020. Dari awal berdiri ada berapa murid Pak? Dari awal berdiri pertama ya masuk itu 8 orang. 8 orang. Jalan 2 tahun ini udah tahun ketiga jalan. Tahun ketiga jalan ya, alhamdulillah orang pada tahu. Dan mulai tahun ini juga kita buka tempat tinggal, menyediakan tempat tinggal di pesantren khusus untuk anak SD. Jadi usia 6 sampai 12 tahun yang rumahnya jauh atau tempat tinggalnya jauh bisa mungkin di sini. Disediakan gitu ya? Disediakan asramanya, kamarnya, dan lain sebagainya, termasuk laundrynya kita sediakan. Sekarang jumlahnya ada berapa murid? Sekarang total itu masih kurang lebih 30. 30. Untuk kelasnya ada berapa Pak? Ada 3 lokal. 3 lokal. 3 lokal plus, jadi gedung ini plus pesantren plus sekolah kantor, itu juga
namanya dapur dan WC toilet. Jadi nanti untuk tahun depan masih bisa ketampung di gedung ini. Tahun 2024 ya kita harus menjaga tempat tinggal lagi karena gedung ini udah nggak bisa menampung di insya Allah di 2024 kita mulai bangun. Sekarang yang aktif itu kelas 1, 2, 3 ya? Iya, kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Nah, untuk tenaga pengajarnya ada berapa guru? Tenaga pengajar itu sesuai dengan komitmen dari awal, jadi satu guru itu menangani maksimal 10 siswa. Maksimal 10 siswa. Total tenaga pengajar yang aktif saat ini ada 7. Ini yang pagi 4, yang siang juga ada 2, 3 dan 3. Ini subsidi. Apa sih Pak Nam kelebihannya di sekolahan ini? Kelebihannya anak lebih intensif. Jadi dari program sekolah yang kita adakan dari awal sampai sekarang, kualitas anak itu akan selalu dipantau. Iya, kualitas. Jadi beberapa target seperti yang ada di papan tulis itu yang kita tetapkan dari mulai kelas 1 sampai dengan kelas 6, baik Kalistung, kemudian pembelajaran kurikulum dinas pendidikan Kalistung, kemudian hafalan juz 30 dan 29, hafalan hadis, hafalan doa, begitu juga terutama itu target itu yang selalu dimonitoring setiap minggu satu persatu. Makanya satu guru 10 siswa. Dan kita juga ada program per tahun itu outbound di Kuningan yang insya Allah tahun ini akan dilaksanakan tanggal 26 Desember bulan depan. Renang tiap bulan untuk refresh anak-anak supaya lebih semangat lagi belajarnya, maju semangat belajar mereka. Dan field trip kunjungan industri setiap semester 6 bulan. Nah, dari target yang harus dicapai ini apa nih dari sekolah kepada siswa? Terutama happiness. Happiness itu bagaimana Pak? Happiness itu anak datang ke sekolah dalam kondisi hati dan pikiran yang senang. Oleh karena itu setiap minggu saya ngomong ke guru, gak mungkin anak senang kalau kita gak senang. Makanya guru juga harus refresh setiap minggu supaya tetap semangat dan senang hati melakukan aktivitas sehari-hari, melakukan pembelajaran, memberikan ilmu kepada anak-anak dan melaksanakan tugas khusus dari pagi sampai sore. Nah, untuk pesan kepada pihak masyarakat khususnya di Desa Wirakanan Blok Kempet ini, dengan adanya sekolahan yang sudah berdiri ini, apa yang mau disampaikan kepada pihak masyarakat setempat? Jadi STT Soluhi Tahuni, begitu juga Sanggar Soluhi Tahuni ini berdiri di Desa Wirakanan, khususnya Blok Kempet sama Kecamatan. Terutama tujuan utamanya adalah untuk memperpanjang suku intinya, khususnya untuk membangun masyarakat daerah. Jadi kalau ada anak-anak yang terutama usia SD, khususnya yang ada di dekat dari desa Blok 4, ya tempatkan di sini saja, jangan jauh-jauh. Insya Allah akan terus akan kami berikan dispensasi seringan-ringan mungkin, karena biar bagaimanapun tetangga kemudian masyarakat yang terdekat adalah bagian dari keluarga. Ada sesuatu yang spesial khusus untuk Ada lagi Pak Nam yang mau disampaikan? terutama anak-anak yang tidak mempunyai ibu. Kita juga ada dispensasi baik dari pembayaran dan lain sebagainya.
sebagainya, bahkan sambal gratis, tidak ada biaya, tapi khusus untuk anak yang tidak mempunyai ibu dan tidak mempunyai ayah, yatim piatu atau yatim piatu, kategorinya seperti itu. Ya kita berikan, tidak memungut biaya untuk anak yang tidak mempunyai ibu dan ayah. Ada lagi Pak Nam? Jadi, mereka akan memberi kami pelayanan yang luar biasa seperti yang lainnya, tidak ada perbedaan, tidak berbeda-beda dari sisi pelayanan, walaupun biaya tidak ada untuk anak yang yatim dan piatu, dan akan kami urus seperti anak saya sendiri, dari baju, dari penginapan, dari sekolah, dari yang lainnya semua. Dari Indramayu, Jawa Barat, Bae Budin Ernius melapor. Guna mengatasi banjir akibat pasang surut dan intrusi air laut yang mengakibatkan air menjadi payau dan tidak layak untuk dikonsumsi atau untuk mengairi lahan persawahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2018 lalu telah menyelesaikan pembangunan bendung karet Kali Perawan di Desa Kertawinangun, Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Bendung karet Kali Perawan tersebut akan mengurangi resiko banjir di 3 desa seluas 380 hektar, yakni Desa Kertawinangun, Desa Ilir, dan Desa Soge. Selain mengatasi banjir dan intrusi air laut, pembangunan bendung karet Kali Perawan yang dilakukan Balai Besar Wilayah Sungai Citarum, Ditjen Sumber Daya Air tersebut berfungsi sebagai tempat penyimpanan air atau long storage. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Dr. H.C. Ir Haji Muhammad Basuki Hadimuljono MSc PhD mengatakan, pembangunan bendung karet Kali Perawan tersebut merupakan salah satu cara yang cukup efektif dan efisien untuk pengelolaan air tawar. Dikatakannya, pembangunan bendung karet Kali Perawan tersebut tidak membutuhkan pembebasan lahan karena menggunakan badan sungainya sendiri. Desain dan konstruksinya lebih sederhana dibanding pembangunan bendungan. Biayanya pun lebih kecil, yakni untuk bendung karet Kali Perawan sebesar 67,4 miliar rupiah. Lebih lanjut ia mengatakan, pada saat musim kemarau, pintu bendung akan ditutup sehingga menjadi long storage yang bisa menampung air lebih dari 1 juta meter kubik dan sekaligus mencegah intrusi air laut ke sungai. Sementara pada musim hujan, pintu bendung akan ditutup hingga ketinggian air mencapai elevasi 1,9 meter, yang kemudian dialirkan ke laut dengan kapasitas 255,18 meter kubik per detik. Ia mengatakan, dengan tetap terjaganya debit air di sungai tersebut nanti dapat digunakan untuk mengairi daerah irigasi seluas 2.307 hektar dan diharapkan dapat membantu peningkatan jumlah panen dari 2 kali menjadi 3 kali panen dalam setahun. Selain itu, bendung karet ini juga dimanfaatkan untuk mengairi daerah perikanan air tawar seluas 200 hektar. Untuk mengakomodir kebutuhan para petani garam, akan dibuat saluran khusus mengalirkan air laut ke tambak-tambak garam sepanjang 1 km. Sementara, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Citarum Ir Bob Arthur Lombogia MSI mengatakan, pengerjaan proyek pembangunan bendung karet tersebut dilakukan sejak Maret tahun 2017 hingga Oktober tahun 2018 lalu. Pekerjaan dilaksanakan oleh kontraktor PT PP Persero. Terbuka Ir Bob Arthur Lombogia MSI mengatakan, bendung karet dengan pelindung baja sepanjang 22 meter tersebut memiliki kelebihan pada masa umur pakai karet yang lebih lama karena terlindungi panel baja. Selain itu, waktu untuk menaikkan dan menurunkan muka air lebih cepat daripada bendung karet tanpa panel baja dan dapat dioperasikan sesuai kebutuhan atau elevasi muka air yang diinginkan. Dalam kesempatan itu, turut hadir mendampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Dr. H.C. Ir Haji Muhammad Basuki Hadimuljono MSc PhD, Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR RI Dr. Ir Hari Suprayogi Meng, Dirjen Bina Marga Ir Sugiartanto MT, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Ir Heri Trisaputra Dunasa MT, Direktur Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan dan Fasilitasi Jalan Daerah Dr. Ir Edi Rahadian MSc, Kepala BBWS Citarum Ir Bob Arthur Lombogia MSI, Kepala BBPJNV Dr. Ir Hari Suko Setiono Mengsek dan Kepala Biro Komunikasi Publik Endra Saleh Atmawijaja ST MSc DA. Dari Indramayu, Jawa Barat, Bae Budin Ernius melaporkan. Di tengah gerimis, Kapol Subsektor Kamal Polsek Kalideres,
Ibda Arifin berjibaku mengatur lalu lintas membantu masyarakat yang kesulitan melintasi genangan air akibat luapan Kali Kamal yang merendam akses Jalan Kamal, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat pada Kamis 11 November 2022. Selamat siang, saya Ibda Arifin, Kapol Subsektor Kamal. Laporkan saat ini saya berada di Jalan Bendaraya, tepatnya di RW 01 Kamal untuk mengantisipasi banjir dan disebabkan oleh adanya air hujan dan adanya air rob. Sementara ini dilaporkan untuk kendaraan masih bisa melintas, namun untuk kendaraan roda 2 yang memaksa melintasin terdapat mogokan. Kami sebagai kepolisian membantu warga yang berdampak dari motor ataupun kendaraan roda 2 yang mogok. Terima kasih laporannya, selamat siang. Demikian informasi yang dilaporkan Neman dari Jakarta. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dirjen Pengendalian Das dan Hutan Lindung, Balai Pengelolaan Das dan Hutan Lindung Cimanuk Citanduy bekerja sama dengan kelompok Tani Kebun Bibit Rakyat, KBR, Cakra Barokah Desa Eretan Wetan Blok Prempu 1 Kecamatan Kandang Haur Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat melakukan penyemaian bibit sebanyak 50.000 batang jenis tanaman Rhizophyra sp di lahan seluas 0,25 hektar. Adanya kegiatan tersebut, Ketua Ormas O Indramayu Ali Said SPDI didampingi Ato dan Bibi, pihaknya melakukan survei pohon mangrove. Dari Indramayu, Jawa Barat, Baebudin Ernius melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam oi, oi, oi. Hari ini saya sedang mengadakan survei untuk pohon mangrove yang bekerja sama dengan kelompok Cakra Barokah Eretan Wetan Kecamatan Kandang Haur Kabupaten Indramayu, dan melihat dari beberapa potensi-potensi tentang kelongsoran di wilayah Kecamatan Kandang Haur sudah ada mapping, juga kerjasama dengan KLHK. Ini kita akan coba untuk bisa lakukan tanam pohon sebagai pencegah longsor. Nah ini mangrove-nya mudah-mudahan tidak ada kendala. Nanti pada kegiatan kita survei terlebih dahulu. Jumlahnya ini luar biasa untuk teman-teman OI dan teman-teman yang lainnya nih, untuk komunitas, organisasi dan lain-lain. Kita akan coba libatkan semuanya untuk menjaga lingkungan sebanyak 50.000 bibit mangrove. Yang ini ada sekitar di 4 titik lokasi yang sudah di-mapping. Mudah-mudahan nanti bisa selesai semua atau rampung dan tidak ada kendala. Dan sekali lagi bahwa menjaga lingkungan dari bahaya-bahaya rob dan lain-lain, ini salah satunya adalah dengan kita jaga bersama, kita tanam bersama, sekolah dan segala macam ayo kita bersatu menanam pohon mangrove. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam oi, oi, oi. Petugas Dishub Jakarta Barat menindaklanjuti keluhan masyarakat untuk memberikan akses jalan kendaraan roda 2 dengan menggeser putaran pos kota di Jalan Gajah Mada arah Kota Tua Jakarta Barat. Hal itu juga upaya menghindari kecelakaan dan keselamatan masyarakat adanya pengendara yang kerap melawan arus. Oleh karenanya, petugas Dishub berkoordinasi dengan pihak proyek MRT agar sedikit menggeser movable concrete barrier untuk membuka jalur khusus motor yang diharapkan dapat memperlancar arus lalu lintas. Untuk sementara waktu, para pengendara harap bersabar dengan adanya pelaksanaan rekayasa lalu lintas di Trafik Liget Zainul Arifin sisi timur, Trafik Liget Zainul Arifin sisi barat, putaran pos kota maupun Trafik Liget Olimo lantaran adanya proyek pengerjaan MRT di lokasi tersebut.
Ya, untuk sementara tanah selatan kita putarkan dulu Pak. Ya, izin melaporkan terkait U-turn yang ada di jalan pos kota. Saat ini kita berkoordinasi dengan pihak koordinator proyek untuk melakukan sementara untuk U-turn dari arah selatan khusus untuk roda 2. Ya, dan saat ini sedang dikerjakan sampai malam, artinya target dapat selesaikan besok pagi akan bisa sesuai dengan keinginan masyarakat. Lancar kembali dikit, walaupun dikit nggak apa-apa. Memang ada proyek ya udah. Dengan adanya dibuka ini Nggak masalah Pak. cukup ngebantu. Bantu juga kok. Karena kita kan pakai motor Pak. Kalau mobil kan beda jalur lagi. Ya. Masih bisa membantu. Demikian informasi yang dilaporkan Neman dari Jakarta.